Ada apa, Vinko? Tahun ini ada Natalan nggak? Jelas ada dong, tapi Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Bedanya apa ya, Pak? Nah, bedanya akan dijelasin sama temanku. Hai, jadi Natal tahun ini akan diadakan secara online. Caranya, kalian bisa daftar di link di bawah ini. Nah, jangan lupa ya, kalian isi data dengan lengkap. Oh ya, link kita juga ada di bio Instagram di @ibadahana_betanisolo. Boleh ajak teman nggak, Pak? Tentu saja boleh. Kalian kalau mau ngajak teman di luar jemaat gereja Betani, teman kalian bisa mengisi di bagian pendataan gereja, pilih option others. Pendaftaran ditutup tanggal 18 Desember 2020. Pastikan kalian memilih Zoom ya, karena di situ kalian bisa bermain dan mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, setelah kalian selesai mengisi semua data dengan benar, jangan lupa untuk klik tombol submit. Sampai jumpa di ibadah Natal. Bye! Uci, bentar lagi Natal. Kamu jangan banyak makan roti loh. Ah, Aci, aku lapar. Jangan kebanyakan makan, nanti bajumu ndak muat loh. Emang tukang makan. Guys, gak apa-apa, makan yang banyak. Aku aja nggak tahu ini apakah bisa Natalan. Ye, jangan sedih. Ibadah anak besok edisi khusus loh, Heart of Christmas. Aku mendatangkan grup band terkenal. Siapa? Wow, ini dia. Halo. Jangan lupa saksikan ibadah anak Betani Solo. Hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 Jam 12 ya. di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa Like, share. and subscribe. Sampai jumpa. Bye. Halo adik-adik semua. Pasti kepo kan kenapa kita pakai kostum kayak gini? Bener banget tuh. Yuk ikutan ibadah Natal anak Betani Solo Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. jam 10 pagi. Pastikan kalian udah mendaftar ya, karena pendaftaran akan ditutup tanggal 18 Desember 2020. Sampai jumpa di ibadah Natal. Dadah. Elsa, do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Oh iya, aku lupa. Apa, Nak? Hari ini ada ibadah online anak Betani Solo. Oh iya bener. Gimana kalau kita langsung nyapa sama anak-anak di rumah? Oke. Shalom. Kembali lagi di ibadah online anak Betani Solo. Nah, sebelum kita mulai ibadah anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita. Silahkan. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman. Oke, setelah doa, gimana kalau kita memuji Tuhan lagi tuh? Oke. Yang di rumah jangan lupa untuk memuji Tuhan dengan semangat. Semangat. Semangat! Salam teman
teman-teman. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum itu, yuk kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah setara, menuju kemerdekaan. Bagi Kristus akan jadi, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah setara, pelantunkanlah bentang bagi Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah setara, pelantunkanlah bentang bagi Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Teman-teman, kita sedang merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita lebih memuji Tuhan. Yeay! Hai, mari berhimpun
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu. Ada apa, Vinko? Tahun ini ada Natalan nggak? Jelas ada dong, tapi Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Bedanya apa ya? Nah, bedanya akan dijelasin sama temanku. Hai. Jadi Natal tahun ini akan diadakan secara online. Caranya kalian bisa daftar di link di bawah ini. Nah, jangan lupa ya, kalian isi data dengan lengkap. Oh ya, link kita juga ada di bio Instagram di @ibadahanak_Betani_Solo. Boleh ajak teman nggak, Kak? Tentu saja boleh. Kalian kalau mau ngajak teman di luar jemaat gereja Betani, teman kalian bisa mengisi di bagian pendataan gereja, pilih option others. Pendaftaran ditutup tanggal 18 Desember 2020. Pastikan kalian memilih Zoom ya, karena di situ kalian bisa bermain dan mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, setelah kalian selesai mengisi semua data dengan benar, jangan lupa untuk klik tombol submit. Sampai jumpa di ibadah Natal. Bye! Halo adik-adik semua. Pasti kepo kan kenapa kita pakai kostum kayak gini? Bener banget tuh. Yuk ikutan ibadah Natal anak Betani Solo pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 10 pagi. Pastikan kalian sudah mendaftar ya, karena pendaftaran akan ditutup tanggal 18 Desember 2020. Sampai jumpa di ibadah Natal. Dah. Let it go, let it go. Can't hold anymore. Let it go, let it go. Kok kenapa kita let it go ya? Kita mau kemana? Kita mau ke... Kita harus menyelesaikan misi kita. Oh, tapi Olaf hilang. Kita panggil teman-temannya mana? Iya.
Sini. Ada apa, Elsa? Kita harus menyelesaikan misi kita, tapi Olafnya hilang. Aku pernah lihat Olaf di taman sana. Kemarin aku main sama Olaf. Aku juga kok. Tapi di mana ya? Halo, Elsa. Ada apa ini? Kok rame-rame? Olafnya hilang. Oh, Olaf Tapi kita hilang. menyelesaikan misi. Oh, oke. Olafnya itu ada di sana. Yuk kita temui Olaf, kita ikut ibadah anak. Ayo ikut. Shalom, selamat siang adik-adik semua. Jumpa lagi di ibadah anak Betani Solo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Berdoa mulai ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin kami semua. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya, amin. Nah, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah Tuhan memanggil Maria untuk tugas mulia. Terambil di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Adik-adik, kita mau tahu dulu ya, siapakah Maria ini? Nah, Maria ini adalah seorang perawan. Apa itu perawan? Perawan adalah seorang wanita dewasa yang belum menikah. Nah, Maria ini punya tunangan, namanya Yusuf. Karena mereka akan menikah, jadi mereka bertunangan terlebih dahulu. Dan pada bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, di situ malaikat Gabriel ini disuruh menemui seorang perawan tadi yang bernama siapa tadi? Maria. Kemudian sampailah malaikat Gabriel ini di rumah Maria. Kemudian malaikat ini berkata, "Salam bagimu, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Kemudian Maria ini terkejut adik-adik. Dia terkejut, lalu dia bertanya di dalam hatinya, apa ya arti salam itu? Kemudian malaikat ini berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar, dia akan tumbuh menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja di atas segala raja, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kemudian Maria ini menjawab, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Nah, Maria ini bertanya seperti itu adik-adik, karena tidak mungkin bisa hamil dan melahirkan anak kalau belum bersuami. Tetapi malaikat ini berkata kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang akan kau lahirkan ini disebut Kudus, anak Allah." Dan malaikat ini juga memberitahu adik-adik kepada Maria bahwa sanaknya atau saudaranya ini juga sedang mengandung anak laki-laki juga. Dia bernama Ibu Elisabeth, dan di masa tua Ibu Elisabeth ini dia diberi
Tuhan untuk bisa mengandung dan melahirkan anak. Padahal logikanya kalau orang sudah tua itu tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan anak. Tetapi malaikat itu berkata, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya yang tidak mungkin dijadikan mungkin, sehingga Elizabeth ini yang sudah disebut mandul, dia bisa hamil dan dia juga bisa mempunyai anak. Kemudian Maria ini berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Akhirnya malaikat ini meninggalkan Maria. Nah, adik-adik, itu adalah cerita kisah dari Maria, bagaimana Maria ini dipanggil oleh Allah untuk tugas mulia. Tugas mulianya apa? Untuk dapat mengandung dan melahirkan juru selamat untuk menebus dosa kita. Sekarang kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Kita mau belajar apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah Maria ini. Yang pertama, Maria ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya apa adik-adik? Artinya Maria ini dipilih oleh Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini juga dipilih oleh Tuhan loh. Contohnya apa? Misalnya adik-adik pernah lihat Instagram di gereja kita Betani Solo, pernah nggak? Kalau pernah, di situ banyak sekali teman-teman kita yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa membawakan renungan firman Tuhan. Nah, ini adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi adik-adik yang ada di rumah yang belum ada kesempatan untuk bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan di gereja, jangan takut. Kalian di rumah juga bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena kalian juga anak-anak pilihan Tuhan. Contohnya gimana berarti? Kalian di rumah menjadi anak yang baik, itu kalian juga anak pilihan Tuhan loh ya. Kemudian kalian menjadi anak yang nurut kepada orang tua. Waktunya belajar, harus belajar. Waktunya tidur, tidak main HP terus. Kalian menjadi anak yang nurut kepada orang tua. Itu juga anak pilihan Tuhan. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anak ini hal-hal yang tidak baik. Pasti apa yang diperintahkan oleh orang tua itu untuk kebaikan kita. Nah, kemudian contohnya apa lagi? Kalau di sekolah kita menjadi anak yang berprestasi, kita menjadi anak yang baik kepada teman. Karena tadi buat dikatakan bersaksi tidak hanya di gereja saja, tetapi di sekolah kita menjadi teman yang baik untuk teman-teman kita, itu juga bentuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jangan sampai malah kita anak-anak Tuhan ini membuat kegaduhan ya, kemudian mengecoh teman-temannya. Nah, itu nggak baik ya. Jadi Tuhan melihat dengan sikap hidup kita ini supaya bisa menjadi cermin untuk contoh yang baik bagi teman-temannya. Nah, kemudian apalagi kalau yang pertama tadi kita belajar tentang dipilih oleh Tuhan seperti Maria. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita sudah dipilih oleh Tuhan, Maria sudah dipilih Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kita lanjut ke ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa adik-adik? Artinya kita ini diberi kemampuan. Tidak ada yang mustahil. Kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang merasa, aku nggak bisa nyanyi kok ya, aku nggak bisa membawakan firman seperti teman-temanku, aku timbero, aku nggak mau. Nah, jangan seperti itu ya. Kita semua anak-anak pilihan Tuhan itu diberi kemampuan
Makanya kalau kita ngomong, kita harus ngomong hal-hal yang positif. Karena kalau kita ngomong hal yang positif, itu jadinya juga akan positif. Kalian bilang bisa, nah itu pasti juga bisa. Kalau kalian nggak bisa, nggak mau ya gitu terus ya. Tetapi kalau kalian semangat, aku bisa dalam nama Yesus, nah itu pasti bisa. Makanya kalau ngomong harus berkata yang positif supaya kita ini dimampukan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar dari Maria. Yang pertama tadi, Maria dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang mustahil, artinya kita ini diberi kemampuan. Kemudian yang ketiga, Maria ini taat, adik-adik. Kita akan baca di dalam ayat 38. Di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, artinya apa di sini? Artinya bahwa Maria ini taat. Ia nurut akan perintah Tuhan ya. Taat itu artinya tunduk, patuh, nurut. Nah, itu yang dikerjakan oleh Maria. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini juga harus tunduk dan patuh kepada pemimpin-pemimpin kita. Contohnya apa, Bu Ati? Misalnya di gereja ada gembala, ada pembina-pembina rohani seperti di ibadah anak. Nah, kalian harus tunduk, kalian harus taat dengan aturan-aturan yang ada, kalian harus taat dengan nasihat-nasihat dari hamba-hamba Tuhan, karena kami semua menginginkan kalian yang terbaik untuk dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan, untuk menjadi anak yang baik dimanapun kalian berada. Kemudian kalau di rumah, nah di rumah kalian taat kepada orang tua, ya tadi Bu Ati katakan ya. Di dalam rumah itu ada kepala juga, siapa? Kepala keluarga. Nah, itu kan juga pemimpin kalian. Nah, itu juga harus kita taati kedua orang tua kita. Kalian nurut, kalian taat akan nasihat-nasihatnya. Kemudian di sekolah juga begitu. Ada guru-guru, ada kepala sekolah, ada aturan-aturan yang harus ditepati. Maka kalian juga harus nurut juga peraturan-peraturan itu. Nah, tidak itu aja. Nih, kita di pemerintahan Indonesia ya. Ada presiden, ada wakil presiden, ada para menteri, ada wakil-wakil rakyat. Nah, mereka ini membuat aturan-aturan untuk negara ini. Dan kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati. Supaya apa? Supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itulah contoh-contohnya. Sebagai ayat penutup, kita akan baca di dalam Efesus 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, adik-adik, di sini jelas ya, di situ dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Kita ini hamba dan Tuhan kita adalah atasan kita dimanapun kita berada. Kita di rumah ya atasan kita, pemimpin kita adalah orang tua kita. Di gereja juga ada pemimpin, di sekolah ada pemimpin, di pemerintahan juga ada pemimpin. Kita harus taat. Bagaimana mungkin kita ini bisa taat kepada Tuhan kalau dengan pemimpin-pemimpin kita yang kelihatan saja kita nggak bisa taat. Nah, kita saat ini belajar banyak dari Maria, terutama tentang ketaatan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, Maria ini menjadi taat. Nah, adik-adik, cerita saat ini cukup sekian. Dan kita mau belajar seperti Maria sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, kita menjadi anak-anak yang taat dengan segala apapun yang diperintahkan Tuhan sehingga kita menuruti akan perintah Tuhan. Yuk, sebelum kita tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah anak Betani Solo. Tuhan Yesus, kami berterima kasih saat ini kami belajar banyak dari Maria bahwa kami telah Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu dan Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami menjadi taat dan menjalankan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap makan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan membuat hiasan Natal malaikat. Bahan-bahannya gunting, kertas lipat, pita, isolasi. Lalu caranya adalah 2 buah kertas dilipat seperti kipas. Kemudian ditekuk bagian pinggirnya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita jadikan satu dengan lem. Jadinya seperti ini. Terus kita buat lingkaran untuk kepala. Lalu tempelkan, lalu hias dengan pita. Jadinya seperti ini. Terima kasih teman-teman. Selamat mencoba. Tuhan memberkati. Dadah. Nah, gimana sama firman hari ini? Pasti kalian terberkati kan sama firman hari ini? Nah, setelah kalian melihat tutorial kreativitas hari ini, tunggu dulu. Kreativitas hari ini apa, Kak? Kreativitas hari ini kita bakal buat hiasan Natal Little Angel. Nah, setelah kalian selesai membuat aktivitasnya, jangan lupa untuk difoto, di-post, dan di-tag di @ibadahanak_Betani Solo. Kita nggak lupa juga buat ngucapin terima kasih kepada volunteer-volunteer yang sudah bergabung dalam ibadah online anak ini. Nah, jangan lupa juga untuk menyaksikan ibadah online anak Betani Solo setiap hari Minggu jam 12. Di mana, Kak? di channel ibadah anak Betani Solo. Jangan lupa juga untuk like, Comment. share, dan subscribe. See you and God bless you. Halo adik-adik semua. Pasti kepo kan kenapa kita pakai kostum kayak gini? Bener banget tuh. Yuk ikutan ibadah Natal anak Betani Solo pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 10 pagi. Pastikan kalian sudah mendaftar ya, karena pendaftaran akan ditutup tanggal 18 Desember 2020. Sampai jumpa di ibadah Natal.